Kasus penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki AEK Nabara kembali memanas setelah BNI menyatakan dirinya ikut dirugikan dalam skandal senilai 28 miliar rupiah tersebut. Pernyataan ini muncul setelah terungkap bahwa dana itu digelapkan oleh oknum internal yang bertindak di luar sistem resmi perbankan. Kasus ini sendiri mulai terkuak pada Februari 2026 melalui pengawasan internal, lalu segera dilaporkan ke aparat penegak hukum hingga pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan. BNI menegaskan produk yang digunakan pelaku bukan layanan resmi dan tidak tercatat dalam sistem operasional. Sebagai bentuk tanggung jawab, pengembalian awal 7 miliar rupiah telah dilakukan setelah proses verifikasi dan koordinasi dengan aparat. Sisa dana ditargetkan selesai dalam pekan kerja dengan mengacu pada hasil penyelidikan hukum dan dituangkan dalam perjanjian resmi. Proses ini diklaim mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta memastikan dana nasabah lain tetap aman. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Uang gereja dipakai umroh. Coba tuh lihat, kalian BNI ngomong apa? Pastikan uang jemaat gereja 28 miliar yang digelapkan pegawai BNI akan dikembalikan minggu depan. Kita kawal sampai betul-betul dikembalikan. Spill sedikit nih, muka bajingan kayak babi nih. Nah, memalukan umat muslim, loh, kebo, enak-enaknya lu umroh, ulang tahun mewah, hidup mewah, ternyata lu maling duit dari umat gereja. Nah mukanya, pantes lu gendut, kebo. Yang lu makan uang haram, hasil penggelapan, hasil korupsi. Enak lu umroh, hidup-hidup mewah pakai uang gereja. Goblok. Gue lagi baca-baca soal kasus dana jemaat 28 miliar di BNI. Modusnya simpel, pejabat bank pakai seragam nawarin deposito di atas bunga di atas market, dan pihak gereja Katolik ngasih uangnya ke orang ini yang udah dipercaya. Tapi ternyata duitnya nggak pernah masuk sistem, dipakai pribadi sama pejabat bank ini. Terus sekarang pertanyaannya, secara hukum kuat nggak sih posisinya si korban ini? Jawabannya ada dasar kuatnya. Jadi mulai dari tanggung jawab perusahaan atas pegawai sampai aturan OJK soal perlindungan nasabah. Tapi ini gak otomatis bank pasti ganti, karena bank juga akan uji nih, ini kegagalan sistem mereka atau ini juga karena korban ikut lalai. Nah, di sini hasilnya ditentuin. Jadi pelajaran buat kita apa? Jangan percaya orang siapapun itu, gitu. Percayalah sama sistemnya. Kalau uang lu nggak muncul di sistem bank, itu bukan investasi namanya. Itu titip uang ke orang. Password lebih jeli. Umroh bareng keluarga dari hasil menggelapkan uang gereja. Ini bagaimana ceritanya? Orang lagi melarat, lagi umroh, lagi demon-demonnya di depan kantor BNI AEK Nabara ya kan? Bersama keluarga lagi pakai uang penggelapan, uang gelap, uang terang, pakai uang haram lagi. Emang nggak haram itu ya? Umroh nggak dosa itu, nggak pakai uang sendiri. Hasil penggelapan uangnya, apa nggak dosa itu? Bawa keluarga lagi. Bagaimana ceritanya ini guys? Berkepanjangan sampai sekarang nggak kelar-kelar ceritanya ini ya kan? Kenapa nggak ditangkap-tangkap kalau memang benar ini yang menggelapkan uangnya CU itu ya kan? Uangnya nasabah CU Katolik itu. Kenapa nggak ditangkap-tangkap? Kenapa enak-enakan umroh sama keluarga lagi ya kan? Kalau mau umroh ya pakai uang sendiri lah, jangan pakai hasil dari uang penggelapan ya kan? Biar ibadahnya itu pun kan lancar, berkat, suci ya kan? Pakai uang sendiri. Jadi ya begitu, janganlah. Jadi kalau nggak punya uang ya nggak usah umroh kali. Jangan dipaksa-paksa kalau nggak punya uang harus umroh, kan nggak gitu juga.
Kasihan sama nasabah-nasabah mereka, udah 2 hari ya kan demon di depan kantor BNI. Ini mereka demon di depan kantor BNI AEK Nabara untuk memperjelas gimana ini kejelasan duitnya kok nggak balik-balik ya kan. Jadi kalian pun pihak BNI itu jangan kalian sepertinya membuang badan ya kan, membilangkan lah mantan kepala BNI itu. Jangan kayak gitu saling tuduh menuduh, jadi nggak ada hasilnya. Ya udahlah, kalian pasrah aja lah ya kan, balikan kalian lah itu uang nasabah CU Katolik itu sebanyak 28,5 M. Banyak kali ya kan memang. Aduh, itu duit semua apa ada kertas-kertas itu, apa ada daun-daun ya kan, terlalu banyak memang. Aduh, kok gimana ceritanya lah ini ya kan, aku masih bingung ya, nggak kelar-kelar ini ceritanya. Gimana sebenarnya ceritanya ini, kalian lah yang tahu itu ya kan. Nggak mungkin, pasti kalian itu udah inilah sama mantan kepala BNI itu ya, pasti udah kalian lah yang berurusan gitu ya kan. Janganlah kalian buat ini para nasabah ini menderita. Mereka itu loh, uang mereka itu nggak tahu tuh nabungnya udah dari sejak kapan. Jadi kasihan lah sama mereka para nasabah-nasabah CU Katolik itu ya ga. Ya pokoknya balikan kalian lah guys. Yang kalian nggak takut apa nama bank kalian itu jadi dicap gimana nanti ya kan. Jadi orang-orang pun pada takut nanti nabung ke tempat kalian itu. Jadi dipikirin lah itu, selesaikanlah secepatnya masalah ini ya kan. Janganlah sampai berlarut-larut, kasihan juga itu sampai bawa anak, bawa apalah kayak gitu ya kan, untuk menuntut hak mereka. Uang umat gereja 28 miliar hilang di BNI. Jadi gue bakalan rangkum podcast ini, disclaimer, ini menurut pemahaman gue, kalau misalkan ada salah tolong dikoreksi. Jadi ada sebuah gereja di Rantau Prapat ke sana. Mereka ini punya yang namanya koperasi simpan pinjam. Namanya itu adalah Credit Union. Credit Union ini fungsinya untuk mensejahterakan umat gereja di sana. Dan yang menabung di sana itu rata-rata adalah petani dan buruh-buruh kecil. Jadi fungsinya itu ya, kalau misalkan kita menabung di sana, kita bakalan dapat dividen juga setiap tahun. Ya mirip-mirip deposito gitu. Jadi pada 2019 ada kepala kas BNI namanya Pak Andi, atau kita bisa bilang kepala cabang unit lah ya. Dia ini mendekati Suster Natali, yang dimana beliau adalah bendahara si Credit Union. Si Pak Andi ini nawarin nih produk deposito investment dengan embel-embel ini memang asli produk BNI, padahal mah nggak ada, itu bohong aja. Dan ini dia negosiasinya itu ngelobi itu sampai 6 bulan. Akhirnya Suster Natali setuju untuk melakukan deposito di sana. Akhirnya selama 7 tahun lebih uang itu dimasukin ke sana. Tapi disclaimer, selain nabung di sana, Credit Union ini juga punya deposito resmi, ya namanya itu kas lancar. Di kas lancar ini ada uang itu sekitar 2-3 miliar gitu. Jadi uang-uang yang baru masuk ini dimasukinnya itu udah nggak ke kas lancar lagi, dimasukinnya ke deposito investment ini selama 7 tahun. Jadi Suster Natali ini nggak ada curiga sama sekali, karena Pak Andi ini ngasih biliet ya atau bukti penyimpanan deposito itu ada tanda tangan pimpinan cabang dari BNI juga. Dan Pak Andi ini kan juga pakai atribut BNI, jadi dia percaya-percaya aja. Ditambah lagi bunganya selalu masuk tiap bulan, selama 7 tahun itu masuk terus. Dan ternyata bunga yang masuk ke rekening CU itu uang dia sendiri ya. Jadi ini kayak mirip skema Ponzi gitu kan jadinya. Nah akhirnya pada tahun 2025 Suster Natali ini dia mau cairkan uang 10 miliar untuk keperluan jemaat. Yang ini dicairkan secara bertahap, dia minta 2M dulu. Nah ini selalu ditunda sama Pak Andi. Jadi sama Pak Andi, uang-uang ini tuh dipakai untuk keperluan pribadi. Ya beli tanah, untuk keperluan keluarga, bisnis, dan lain-lain ternyata. Nah tapi sebelum Pak Andi ini kabur ya atau resign, dia ini datang ke CU untuk minta
biliet dengan alasan pembaruan, kwitansi diminta semua. Itu ternyata modus, dia pengen ngilangin barang bukti. Jadi setelah barang biliet ini dikasih ke dia keluar cabut resign, dan dia tuh kabur ke luar negeri, tapi akhirnya ketangkap juga. Jadi sekarang status Pak Andi ini sudah jadi tersangka. Dan setelah melakukan negosiasi panjang 6-7 kali negosiasi, akhirnya Bank BNI itu memberikan itikat baik mengembalikan uang sebesar 7 miliar. Kan, loh kok cuma 7 miliar? Ini ruginya banyak banget, ini mau 28 miliar. Ya karena BNI ngerasa ini nggak salah gua, gitu. Nah sekarang pengacara dan suster Natali ini itu menuntut Bank BNI untuk mengembalikan uang tersebut secara utuh, karena ini uang 1.900 manusia, dibilang gitu. Dan ini rata-rata buruh-buruh kecil semuanya, jadi minta dikembalikan secara utuh. Itulah sekarang yang sedang diusahakan oleh pengacara dan oleh kredit union. Jadi seperti itu. Ya kesimpulan bisa kita ambil, lebih hati-hati aja sih kita ya dalam melakukan investasi. Walaupun nih yang datang mungkin entah dia kepala cabang, dia pakai atribut lengkap dari bank, kita tetap harus konfirmasi ke bank apakah benar ada produk ini. Telepon customer service-nya. Ya jadi kita nggak usah terlalu percaya sama orang, karena orang kita nggak tahu nih baik enggaknya tuh, kita nggak paham sama manusia.